Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali di box call-nya TMC Blog. Kita akan bahas lagi MotoGP. Ya, pasca balapan utama ya, race di hari Ahad di MotoGP Austria di sirkuit Red Bull Ring di Spielberg, Austria. Nah, ya seperti kita ketahui ya, balapannya sendiri dimenangkan oleh Pecco Bagnaia ya, dan menempatkan Jorge Martin di posisi finish 2 dan di posisi 3 ada Enea Bastianini. Dan posisi finish yang tiga besar kembali ya dikuasai atau di lock out atau dikunci oleh Ducati ini menyebabkan Pecco Bagnaia berhasil kembali memimpin championship poin dengan posisi 5 poin di atas Jorge Martin. Nah, ini menarik perjalanannya. Pecco Bagnaia memang bisa dibilang kuat banget di sini. Sebelumnya dia juga memenangkan balapan sprint di mana di sprint tersebut Marc Marquez jatuh. Nah, di pembahasan kali ini kita juga akan kembali memfokuskan karena ini cukup menarik dan banyak banget yang ditanyakan oleh beberapa followers atau beberapa pembaca dari tmcblog.com mengenai kenapa Marc Marquez bisa begitu bermasalah di balapan di Austria ini. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang detail masalahnya, Marc Marquez start dari posisi 3, dia berhasil mendapatkan posisi 3 saat kualifikasi. Di sprint dia jatuh. Pada saat balapan ya, dari posisi 3 di pasca tikungan 1 dia melorot ke posisi 13 gitu ya teman-teman sekalian. Dan di 28 atau 27 lap selanjutnya Marc Marquez berhasil menaikkan posisinya sehingga dia bisa finish posisi 4. Luar biasa ya, dari 13 sampai 4. Lumayan banyak tuh peningkatan posisi yang diperoleh oleh Marc Marquez. Cuma masalahnya adalah kenapa Marc Marquez bisa bermasalah di awal balapan MotoGP Austria. Nah, ternyata ini tuh bisa dilihat sebenarnya dari awal balapan oleh orang-orang gitu ya. Kayak misalkan saya sendiri melihat live timing, loh kok ban Marc Marquez pada saat awal balapan tuh udah beda gitu ya. Kenapa? Di live timing itu tertera bahwa ban Marc Marquez itu sudah digunakan, dalam tanda kutip digunakan, karena ada tulisannya M terus habis itu ada angka 20-an lap, padahal dia baru 1 lap 2 lap gitu ya. Dan ternyata memang setelah dicek di hasil akhir itu resmi teman-teman sekalian, tulisannya Marc Marquez itu M ya, ban depan medium, dimana di awal balapan dia ban tersebut didefinisikan sudah digunakan sebelumnya selama 22 lap. Orang berpikir, lah Marc Marquez gila juga ya, menggunakan balap menggunakan ban bekas yang sudah dipakai 22 lap sebelumnya. Nah, ternyata ya inilah yang bisa menjadi awal dari permasalahan Marc Marquez pada saat start. Nah, jadi ceritanya gini. Jadi pada saat sighting lap itu pembalap tuh berangkat dari pit lane, dari boxnya menuju ke starting grid. Itu Marc Marquez dan tim itu mendeteksi adanya masalah di ban depan Marc Marquez, yaitu pentilnya itu, valve-nya atau katup pentilnya itu rusak teman-teman sekalian, rusak. Dan ini dideteksi langsung. Kalau rusak ini kan akan membuat tekanan ban juga akan mudah turun gitulah. Sehingga akhirnya ini posisinya adalah udah di starting grid, bannya dicopot gitu ya, bannya dicopot, dibawa ke Michelin menggunakan satu velg kosong taruh di Michelin, karena nggak mungkin ganti ban di track gitu kan, karena ganti ban nggak perlu menggunakan peralatan khusus, ditaruh di tempatnya Michelin yang melakukan penggantian ban. Jadi bannya tetap ban medium baru, dilepas dari velg awal ya yang dipakai di balapan, yang sudah terregistrasi sebagai velg yang akan digunakan di balapan, ke velg yang baru, yang bukan velgnya baru, velg lama gitu ya, velg lama yang sudah terregistrasi sebelumnya, sudah melakukan lap sejauh 22 lap. Nah, jadi masalahnya ada di situ teman-teman sekalian. Jadi dipindah, tidak ada waktu untuk memprogram ulang dari sistem deteksi ini yang termasuk dalam satu paket dengan sistem telemetri, sehingga Marc Marquez ya tertulisnya itu dia awal balapan dia udah 22 lap, padahal itu benar-benar ban baru teman-teman, ban baru medium compound dari ban slicknya dari Michelin. Nah,
Permasalahannya tidak sampai situ, karena bannya itu dilepas. Pada saat ban dilepas dari velg itu kan ban tidak bisa dipakein tire warmer, teman-teman sekalian. Jadi tire warmer itu hanya bisa digunakan ketika ban berada di velg dan sudah dikasih tekanan oleh pakai udara di dalamnya. Jadi pada saat lepas itu nggak bisa. Nah, proses pemindahan gitu ya dari velg yang sebenarnya ke velg yang kedua dengan pentil yang udah bagus gitu ya, pentil ban yang bagus, itu kan butuh waktu, dan ini terjadi penurunan temperatur dari bannya itu sendiri. Penurunan temperatur, jadi bannya bisa dibilang tidak siap untuk digunakan di balapan. Nah, oleh sebab itu Marc Marquez berusaha secara manual, teman-teman sekalian, secara manual mencoba untuk memanaskan ban pada saat lap warm up atau pemanasan di awal ya. Ada warm up lap sebelum race dimulai itu kan, satu lap. Nah di situ Marc Marquez macam-macam tuh ya, agak sedikit agresif kiri kanan. Terus habis itu yang bikin masalah selanjutnya adalah ketika sudah masuk ke straight gitu ya. Biasanya pembalap itu akan sekali ngerem hard brake gitu ya, hard brake ngerem gitu ya, dan ini akan mengunci whole shot depan gitu. Setelah itu dia diem dan untuk siap start. Nah yang dilakukan Marc Marquez guna menambah temperatur dari ban depannya, itu Marc Marquez melakukan pengereman, lepas, dan ini menyebabkan pada saat pertama kali pengereman itu ngelok whole shot device-nya. Oke, jalan, terus habis dia ngerem lagi. Pada saat ngerem yang kedua itulah whole shot-nya lepas, karena memang sistematika mekanis dari whole shot adalah dia akan lepas tidak menggunakan elektronik, tapi secara mekanis biasa, teman-teman sekalian. Jadi butuh pengereman keras juga, nanti biasanya ada di tikungan 1. Nah, Marc Marquez melakukan pengereman itu pada saat setelah whole shot-nya engage gitu ya, atau mengunci. Jadi pada saat pertama dia ngerem, mengunci whole shot-nya, terus habis itu jalan lagi, dia ngerem lagi. Nah, rem yang kedua itulah yang menyebabkan whole shot-nya kebuka lagi. Jadi kita bisa lihat Marc Marquez start dalam keadaan whole shot tidak terkunci dan suspensi depannya nggak bottoming kayak gitu. Jadi tidak membuat posisi motornya benar-benar ceper sempurna. Di bagian depannya agak naik dongak ke atas. Tidak sama seperti kayak misalkan ya contohnya adalah Jorge Martin atau Pecco Bagnaia. Dan inilah yang menyebabkan juga jadinya start Marc Marquez jelek, karena posisi semua sistem motor, elektronik dan segala macam itu sudah didesain atau diprogram untuk posisi motor yang benar-benar ceper pada saat start nanti ya. Posisi elektroniknya semua, programmingnya, softwarenya itu sudah disiapkan. Nah, dengan software untuk start gitu ya, dengan posisi yang tidak sempurna di mana ban depannya masih nonggak ke atas, itu Marc Marquez tidak melakukan start yang sempurna. Dia agak sedikit kayak wheelie itu, dan wheelie itu udah pasti akan membuat start atau penyaluran energi atau penyaluran power dari mesin ke ban belakang itu tidak lagi efisien. Terus wheelie terus line-nya juga jadi sedikit berantakan. Terlebih lagi pada saat start akhirnya karena ngambruk menjelang posisi tikungan 1, dia tuh sempat berbenturan dengan beberapa pembalap. Kalau nggak salah sih Franco Morbidelli di kiri, terus di kanan ada pembalap KTM. Untungnya Marc Marquez nggak jatuh, namun menjelang tikungan 1 dia jadi kayak terkait dengan atau tangled ya dengan Franco Morbidelli di tikungan 1, sehingga Franco Morbidelli dan Marc Marquez itu melebar di tikungan 1, dan ini menyebabkan pasca tikungan 1 Marc Marquez posisinya dari awalnya start di posisi 3 itu jadi berada di posisi 13. Nah, untungnya di 27 lap berikutnya itu Marc Marquez ya biasalah mosak-masik gitu ya, dan kali ini sih memang beberapa kali ya kayak hampir nabrak Jack Miller di lap keberapa gitu ya, hampir nabrak sih ya, sehingga membuat dia akhirnya melebar. Pokoknya dia tuh udah kayak yang lebih dari 100%-nya, dan inilah yang menyebabkan dia juga di awal-awal lap itu lap time-nya tidak sama seperti pembalap-pembalap depan kayak Pecco dan juga Jorge Martin yang bisa lap time-nya 129-an. Marc Marquez hanya sekali kalau nggak salah 129, terus terlebihnya dia hanya 130 di awal lap, dan ini mungkinlah yang menyebabkan ya blessing in disguise ya, artinya ya ban depannya itu tidak terlalu terforsir di awal, sehingga kita bisa lihat mulai dari pertengahan sampai akhir itu bahkan pace-nya Marc Marquez itu lebih tinggi bila dibandingkan dengan 3 motor GP24 di depannya.
Pecco Bagnaia, Jorge Martin, dan Enea Bastianini. Nah, jadi itulah teman-teman sekalian yang bisa saya jelaskan mengenai permasalahan dari Marc Marquez di awal balapan MotoGP Austria 2024. Mudah-mudahan nggak banyak yang nanya-nanya lagi ya. Ini kira-kira kenapa? Mudah-mudahan bisa menjawab semua kehausan informasi sobat sekalian. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.